Berarti dia sedang mengalami mati selagi hidup. Ini bukan cerita mati setelah mati, mati selagi hidup. Jadi Idris ini sudah mencapai surga sebelum kita semua masuk surga. Jadi Idris alaihissalam itu sudah ada di surga sebelum mati beneran. Jadi ketika masih ada di dunia ini, dia sudah mendapatkan surga. Mau nggak Bapak Ibu dapat surga ketika ada di dunia? Ya, saya percaya kalau di dunia dapat surga, nanti juga di sananya nggak usah dipikirin. Betul nggak? Tapi surga itu bukan soal tempat, bukan geografis. Karena surga itu adalah masalah psikologis. Kan ini bisa jadi surga, bisa di neraka, tergantung kesadaran kita. Bagi orang yang tertutup, kesadarannya rendah, apa aja jadi masalah. Betul nggak? Betul apa tidak? Iya. Udah pengalaman. Bunuh semua itu. Apa yang terjadi? Kita keluar dari kampung menuju kota, melihat hal-hal baru. Keren gak kalau gitu? Oke, siap gak bunuh diri? Awas, bukan dari sini pergi ke Indomaret beli baygon. Ya. Nah, ada hadis Nabi yang berbunyi begini. Wahai sahabat, matilah sebelum engkau mati, jika yang paling engkau kehendaki adalah hidup. Karena dengan mati seperti itu, Idris alaihissalam menjadi seorang penghuni surga terlebih dahulu daripada kita semua. Jadi hadis ini sedang menceritakan Idris alaihissalam sudah menghuni surga lebih dahulu daripada kita. Jadi artinya Idris ini sudah ada di surga sebelum dia mati. Berarti dia sedang mengalami mati selagi hidup. Ini bukan cerita mati setelah mati, mati selagi hidup. Jadi Idris ini sudah mencapai surga sebelum kita semua masuk surga. Jadi Idris alaihissalam itu sudah ada di surga sebelum mati beneran. Jadi ketika masih ada di dunia ini, dia sudah mendapatkan surga. Mau nggak Bapak Ibu dapat surga ketika ada di dunia? Ya, saya percaya kalau di dunia dapat surga, nanti juga di sananya nggak usah dipikirin. Betul nggak? Tapi surga itu bukan soal tempat, bukan geografis. Karena surga itu adalah masalah psikologis. Kan ini bisa jadi surga, bisa di neraka, tergantung kesadaran kita. Bagi orang yang tertutup, kesadarannya rendah, apa aja jadi masalah. Betul nggak? Betul apa tidak? Iya. Udah pengalaman. Ya. Nah, engkau telah banyak menderita, tetapi engkau masih tetap terhijab. Karena kematian itu suatu pokok yang mendasar dan engkau belum mencapainya. Ini jelas bukan kematian yang sesungguhnya. Ini sedang cerita bahwa kamu itu menderita dan kamu ini terhijab. Itu karena kamu belum mengalami kematian itu. Coba perhatikan saya. Ketika kita hidup dikendalikan oleh niat sejati, semua itu jadi rileks. Tapi ketika hidup dikendalikan oleh ambisi ego, semua menjadi tegang. Betul nggak? Bahkan kita terjebak oleh label gagal, sukses, berhasil, tidak berhasil. Itu semua produk ego. Tapi bagi sang kesadaran, kan hidup itu adalah berdansa dengan semesta. Ikut aja tarian semesta, no problem. Makanya niat sejati tidak berfokus pada hasil. Niat sejati menikmati setiap momen apa adanya. Tapi kalau ego selalu berfokus pada hasil, dan hasil sudah ditentukan oleh ego. Ketika hasil tidak sama dengan yang dia inginkan, dia kasih label gagal, berhasil, tidak mencapai. Bahkan ego frustrasi. Sering frustrasi? Oke, siapa yang frustrasi? Itu diri palsu, ya, ego. Nah, deritamu tidak akan berakhir sampai engkau mati. Engkau tidak akan menjangkau atap tanpa menyelesaikan tangga panjatan. Jadi ayat ini memperkuat yang disampaikan oleh saya di Quran surat An-Nisa. Sepanjang kita belum bisa bunuh diri dalam tanda kutip, sepanjang itu pula kamu akan terus menderita. Paham ya? Paham yang harus dibunuh? Yuk,
semua hal yang tidak produktif lagi sebaiknya kita tinggalkan. Cara berpikir lama yang tidak melayani, bunuh, ganti dengan yang baru. Cara pandang lama yang suka membuat kita susah, rumit, ganti dengan cara pandang yang lebih sederhana dan melayani. Nah, makanya perintah tentang mati ini ada di Quran surat Al-Fat ayat yang keempat. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi jududus samawati wal ar wa kanallahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan sakinah ke dalam kolbu orang yang beriman. Tahu sakinah? Sakinah dari kata sukun. Sukun itu artinya tanda mati. Pernah belajar sukun? Ya kan? Kalau belajar ilmu tajwid, ya kan? Dulu sebelum ada metode Iqra, kan itu jelas sekali itu ada tanda sukunnya. Misalkan ba ada alif. Kalau dulu kan ada tanda sukun tuh, ada tanda mati. Jadi alifnya ada tapi nggak dibaca, hanya menolong supaya ba dibaca 2 harokat. Itu disebutnya mad tobi'i. Makanya dibacanya ba. Ketika kasroh menghadapi alif, maka dibacanya panjang ba. Alifnya itu nggak dibaca, alifnya mati. Karena ada tanda mati di atasnya, disebutnya sukun. Jadi sebetulnya sakinah itu arti yang sebenarnya adalah mati. Makanya keluarga yang sakinah, keluarga yang mati. Paham? Artinya ketika ada peristiwa apapun, suami istri tidak bereaksi. Persis seperti orang mati. Jadi orang mati kan tadi salah satu kuncinya apa? Mengizinkan, tidak menolak. Sudah gitu nggak Bapak Ibu keluarganya? Sudah gitu belum? Makanya cekcok terus. Karena gak mati-mati. Padahal doanya dulu waktu nikah, semoga keluarganya sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Padahal nggak ngerti. Betul nggak? Ya. Nah sekarang udah ngerti sekarang. Oh ternyata sakinah itu saya dengan suami saya, dengan istri saya dipasangkan oleh Allah. Saya dengan pasangan saya berbeda. Berbeda jenis kelamin, berbeda cara berpikir, berbeda sekolah, berbeda keluarga, berbeda suku, berbeda adat istiadat. Bayangkan, yang berbeda disatukan. Nah ketika disatukan sadar kalau saya dengan pasangan saya berbeda, berarti saya dalam hidup ini latihan menerima dan menghargai kalau saya dengan pasangan saya berbeda. Makanya ketika ada yang berbeda, terima aja dan dihargai, tidak menyerang. Itu namanya sakinah. Mati. Sudah gitu belum? Saya malas nanya begini sama kalian itu. Ya makanya bonyok-bonyok kayak gini. Iya kalau tiap hari bertarung, tiap hari konflik, belum sakinah. Padahal sudah belajar kan tanda sukun, sudah belajar. Alifnya ada tapi nggak boleh dibaca. Betul nggak? Gitu. Ada lagi, kalau kasroh itu ada iya, ya kan? Betul nggak? Ada iya, ada sukunnya, ada, iyanya ada tapi nggak boleh dibaca. Betul nggak? Kalau doma itu ada wau, betul nggak? Ya, panjang 2 harokat, tapi wawunya nggak pernah dibaca. Kunu tuh, kap wau, ada doma, ada tanda sukun, wawunya ada, tapi nggak hidup. Iyanya ada, nggak hidup. Alifnya ada, nggak hidup. Itu sukun, itu namanya mati. Suami ada? Ada. Istri ada? Ada. Tapi begitu ada yang terjadi tidak disukai, menerima. Sukun. Sakinah. Gitu Bapak Ibu. Baru ngerti ya mungkin sekarang ya. Udah nikah berapa tahun? Dialah yang menurunkan sakinah ke dalam kalbu orang yang beriman supaya keimanannya bertambah. Kok bertambah imannya? Kenapa? Lihat saya semuanya. Apapun yang terjadi, dia percaya.
Di belakangnya ada sang kebijaksanaan yang jauh lebih besar keinginannya daripada keinginan ego. Makanya saya terima dengan kepercayaan dan kehadiran. Saya izinkan energinya mengalir. Tuh, keren. Sudah gitu belum keluarganya? Berarti harus ikut pelatihan cara berkeluarga. Nanti udah saya buka kelasnya ya. Kalau nggak salah bulan Juli ya, bulan Juli. Lihat di tanggal 26 ya. Tanggal berapa itu? Bulan Juli ada pelatihan. Sekaligus saya ngasih pelatihan bagaimana supaya kita punya keturunan yang unggul. Itu bisa diciptakan. Ya, untuk pranikah juga untuk yang sudah nikah. Pengantin baru atau pengantin baru boleh ikut, nggak masalah. Tapi yang mau nikah lagi gak boleh ikut pelatihan saya. Nah, ayo lihat sini semua, belum tuntas. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, ini penting sekali. Walanabluwannakum bisyai'in, dan sungguh kami akan menguji kalian bisyai'in dengan sesuatu. Apa sesuatu itu? Minal khauf, ketakutan, walju, kelaparan, wanaksin, kekurangan, minal amwal wal anfus, baik yang berdimensi materi, harta, maupun dan yang berdimensi non materi, diri. Oke. Wasamarot, dan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, ini, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yuk kita lihat ayat ini dengan cerdas. Perhatikan ya. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu, ketakutan, kelaparan, kekurangan, baik dalam dimensi materi maupun dalam dimensi rohani, anfus, diri, dan juga buah-buahan. Tetapi kalimat yang berikutnya apa? Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini bagi orang yang sabar, kekurangan, ketakutan, kelaparan, ternyata berita gembira. Saya mau nanya sama kalian semua, ya. Ya. Sebelum ngaji dengan saya nih saat ini. Kalau melihat kelaparan, itu berita gembira bukan? Bukan. Kekurangan, berita gembira bukan? Ketiadaan buah-buahan, berita gembira bukan? Bukan kan? Berarti kalian memang bukan orang sabar. Hebatnya ayat ini, perhatikan. Ternyata bagi orang yang sabar, semua yang disebut dengan musibah itu ternyata itu berita gembira. Ini maksudnya ayat ini. Jadi sebetulnya ketakutan, kelaparan, kekurangan itu hanya signal, hanya sinyal dari semesta bahwa ada yang salah loh dengan dirimu. Masih ingat gak kajian saya tadi? Ketika kita takut, maka aliran energi kreatif dari semesta terbendung oleh ketakutan kita. Betul? Ketika kita ragu, energi yang akan mengalir terbendung oleh kita. Kita telah membuat bendungan sehingga sungai energi itu tidak mengalir deras ke dalam kehidupan kita. Itu yang menyebabkan kehidupan kita seperti yang sekarang, banyak dengan penderitaan. Tapi bagi orang yang sabar, ini berita gembira. Makanya saya tanya tadi, bagi kalian yang hadir di sini, ya, kelaparan, kekurangan, harta maupun jiwa, buah-buahan, bagi kalian tadi sebelum saya jelaskan, berita gembira bukan? Bukan kan? Ya berarti nggak sabar. Gitu aja cara memahami ayatnya. Ada nggak yang melihat ini berita gembira? Ada sabar. Nah sekarang setelah ngaji, berita gembira atau bukan? Berita gembira. Sebetulnya hanya sinyal dari semesta, ini loh ada cara hidupmu yang salah, ada cara pandangmu yang salah. Betul nggak? Energi kreatifku tidak mengalir kepada kamu. Ada yang terbendung loh oleh kamu, gitu sebetulnya. Nah setelah ngerti begini, jadi berita gembira sekarang? Oke. Bapak Ibu kehilangan uang, berita gembira? Yang benar?
Apa berita gembiranya? Berita gembiranya yang hilang ini nggak seberapa dibandingkan dengan Allah yang bersama saya. Beliau masih hadir dalam diri saya, hadir sebagai napas saya. Buat apa saya fokus pada yang hilang? Saya fokus saja pada Dia. Hasbi Allah, hasbi Allah. Saya percaya ya Allah, yang hilang itu hanya mengingatkan saya untuk kembali kepada Engkau yang lebih besar daripada yang hilang itu. Berita gembira? Pernah nggak dapat kajian ayat ini? Pernah. Kapan? Sekarang. Nah, sekarang baru bisa melihat, oh ternyata ini semua berita gembira. Makanya bagi orang yang sabar, tidak ada baik buruk, tidak ada benar salah. Semua yang terjadi, yang dia tangkap adalah pesan. Karena semuanya adalah berita gembira. Bapak Ibu, sakit berita gembira? Berita gembira. Karena sakit itu tubuh sedang berbicara, ada yang salah loh cara berpikir kamu, ada yang salah loh program kamu, ada yang salah dengan spiritual kamu, ada yang salah dengan energi kamu. Jadi sebetulnya kita diingatkan oleh itu semua supaya kembali. Keren gak? Kembali pada Allah, keren gak? Keren. Tapi kalian itu baru bisa kembali kadang-kadang kalau selalu dihujani oleh peristiwa yang tidak kalian ingin. Makanya di kajian-kajian seperti ini selalu yang hadir itu orang-orang yang sudah mengalami kehancuran. Makanya hancur dulu baru terjadi kiamat. Ngerti sekarang? Makanya kenapa orang cerita kiamat hancurnya alam semesta, padahal hancur dulu baru terjadi kiamat. Kadang-kadang hancurkan dulu bisnisnya, hancurkan dulu jabatannya, hancurkan dulu hartanya, baru kembali kepada Allah. Jadi yang disebut dengan penderitaan bagi orang yang sabar, berita gembira? Yes? Oke, bagus sekali. Kita lanjutkan. Sekarang siapa orang sabar itu? Kita jangan ngarang-ngarang kalau ngaji. Kita tanya, Quran, siapa orang yang sabar? Nih kata Quran, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi orang yang sabar itu yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, apa musibahnya tadi? Kekurangan, kelaparan. Itu simbol-simbol dari musibah ya. Pokoknya musibah itu globalnya adalah segala hal yang tidak diinginkan kehadirannya. Yes? Oke. Nah, ketika ada yang tidak diinginkan datang dalam hidup kita, orang yang sabar itu mengatakan, awas. Siapa yang boleh mengatakan? Kalian tuh ngarang aja. Yang boleh mengatakan itu yang sudah mengalami. Kan kalian kalau belum pernah pergi ke Mekah, gak usah cerita Mekah. Salah, baca buku lagi. Yang sudah pulang dari Mekah boleh cerita Mekah. Ceritanya itu akan asli, pernah mengalami. Jadi siapa yang boleh mengatakan? Nah, yang sudah mengalami. Mengalami apa? Mengalami apa? Ini harus dibedah kayak gini nih ngajinya. Mengalami apa? Mengalami kedatangan segala hal yang tidak diinginkan itu. Tapi sekarang kita sudah punya ilmunya. Tidak ada kejadian yang terjadi tanpa kehadirannya. Setiap yang terjadi itu pasti ada pesan semesta yang jauh lebih bijaksana daripada pesan ego dan ambisi kita. Makanya kita kemudian sadar, innalillah, sesungguhnya semua milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya ilaihi, kepadanya rojiun, orang-orang akan kembali.